CSW itu kan dulu kan tempat Arion 12 kan, mobil Arion 12 gitu kan, yang memang jadi makanan saya tiap hari gitu. Saya kalau sekolah itu kalau nggak ngancurin Arion gitu nggak puas tuh masuk sekolah gitu. Pokoknya Arion itu gimana caranya trayeknya harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KTS Kapal True Story. Masih bersama saya Raden Singo. Kali ini KTS berada di Pantai Anyer dalam kegiatan Family Gathering Kapal 616 Angkatan 96. Narasumber kita kali ini sangat spesial, amazing dah pokoknya. Langsung aja ke orangnya kita tanya-tanya yuk. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Dengan Bang siapa nih? Nama di rapot atau nama di baju? Nama panggung, nama tenar Abang waktu di kapal. Oh, kalau nama panggung dulu dipanggilnya Japra. Ada sejarahnya tuh Bang? Sejarahnya itu mungkin karena sering ini kali apa, kalau pulang sekolah itu sering diajak olahraga sama kakak kelas. Jadi akhirnya punya nama itu keluar. Japra, ya. Jawara Pra, ya. Iya, lanjut Bang. Terus Abang bisa masuk kapal, tahunnya itu gimana Bang? Awalnya bisa masuk kapal? Saya punya kakak di angkatan 90. Angkatan 90, dulu kakak, juga anak 616. Dia lulus kerja di Merpati. Jadi tuh kita dulu waktu SMP itu kita punya angan-angan tuh bahwa oh kalau kita mau jadi pilot katanya harus masuk STM penerbangan gitu kan. Yeah. Sekolahnya di Blok M, masuk ke setengah 8 tuh dulu waktu angkatan kakak. Estimasi dulu kita berangkat jam 5 sampai Blok M jam 7 bisa makan bubur di Blok M. Katanya dulu tuh ada tukang bubur di Blok M tuh pagi-pagi sampai sekolah bisa 7.15, setengah 8 kelas masuk kita udah nyampe aman. Faktanya waktu pas kita masuk 93 ternyata masuknya 7 kurang 15. Akhirnya kita telat terus udah tuh nggak ada tukang bubur. Jadi tukang bubur tuh hoak gitu kan istilahnya sekarang itu. Iya. Ya jadi mimpinya itu dari awal tuh udah buyar. Sebenarnya saya juga masuk penerbangan itu nggak diterima. Jadi itu masuk murid cadangan karena namanya pas-pasan gitu. Cadangan ketiga nanti kalau misalnya ada bangku kosong baru dikabarin. Diterima aja di Budut 1. Di Budut 1 kita udah tes, sudah masuk, udah ngisi formulir, sudah sampai tes olahraga, kita sudah diajarin olahraga sama guru olahraga, suruh push up, suruh lari-lari. Pada saat push up kita kalau sudah selesai push up bangun kita teriak Budut gitu kan. Saya ingat banget tuh. Jadi udah pernah ngerasain masuk di kelas Budut ikut penataran, nggak taunya orang tua ditelepon bahwa ada bangku kosong di penerbangan di 616. Akhirnya kita masuk di penerbangan tahun 93 gitu. 93. Masuk kelas 1 di situ ternyata nggak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tuh dulu zaman Abang masuk tuh udah ada penataran belum dari kelas 3 tuh? Penataran seperti apa itu Bang? Ada penataran ya macam-macam ya. Jadi masuk ke sekolah itu kita nggak boleh ke kantin. Kalau ke kantin itu ada PPN-nya. Jadi kita pernah bercanda dulu, kita dari kelas, kalau kita ke kantin makan bakmi itu, kalau kita lagi makan bakmi di kantin tuh kita kan makan madepnya ke bawah. Tuh biasa ada sepatu tuh jalan-jalan tuh, ada isinya duit. Nah kita sampai bingung tuh, ini maksudnya apa nih? Ya ada kakak kelas, plak, ngopak palak kita, isi. Ya udah kita isi gitu kan. Akhirnya kita diskusi tuh teman-teman, gimana nih? Di kantin makan dipalakin. Udah kita makan di kelas aja gitu kan. Oh, udah besok kita makan di kelas. Tapi beli di kantin tetap? Enggak, kita nggak ke kantin. Kita makan di kelas, kita bawa makanan sama kita beli ketoprak. Ada tukang ketoprak yang jualan di seberang sekolahan. Kita panggil, pada saat kita lagi berketoprak, ternyata ada Klimis. Klimis itu siapa tuh? Klimis tuh alumni angkatan sebelum kita, dia veteran ya kalau nggak salah Klimis itu ya. Jadi kita dipalakin dari kaca jendela. Oh iya. Jadi ke kantin kena. Iya. Menghindar dari kantin kita makan di kelas kena juga. Kena lagi. Ya udah akhirnya bingung kan, ke toilet
bayar juga. Bayar juga. Kena juga di toilet, dipalak juga gitu kan. Akhirnya kita udah mikir nih cepet gitu kan, 300 aja udah baru peti. Di penerbangan tuh waktu kelas 1. Ya sudahlah gitu kan, akhirnya ya udah kita pasrah gitu kan. Makan kalau lapar, kalau nggak lapar ya kita di kelas belajar. Jurusan abang dulu apa? Waktu kelas 1 itu kita masih umum, kedua itu, naik kelas 2 kita ikut tes psikologi, ternyata IQ-nya pas-pasan. Akhirnya kita diterima aja di kelas listrik. Listrik itu akhirnya pun masuknya LB. Itu ada berapa kelas memang dulu zaman abang kelas 1-nya? Ada MA, MB, LA, LB, EA, EB. Oh, tahun 93 itu. Paling pinter adanya di MA, agak pinter MB, agak mendingan EA, mendingan EB, yang kurang-kurang LA, kurang banget LB. Abang termasuk di? Kurang banget. LB. Itu saya di kelas itu, di LB itu aneh itu isi kelasnya itu. Gimana tuh bang? Ada tadi tuh ada namanya Acil. Ya Acil itu kalau sekolah bawanya tas pinggang doang. Bawa tas pinggang, isinya buku 1, biore, sisir, sama pulpen. Buku 1 doang. Buku 1, biore, sisir, sama pulpen. Ya, alhamdulillah. Beliau sekarang jadi pengusaha sukses, udah megang 10 perusahaan dan dapat 13 sertifikat dari luar negeri. Walaupun saya nggak tahu gitu kan luar negerinya negeri mana gitu, tapi saya percaya aja sama omongan dia. Malu mah teman sekelas mau gimana gitu kan. Tuh Acil basis mana itu dulu bang? 75. Oh 75. Acil 75, terus juga ada yang aneh itu Ambon, Ferdinand, orang turunannya sih fisiknya Papua tapi ngakunya orang Bandung. Lanjut, terus juga ada yang namanya Robi, udah almarhum tapi beliau orangnya keren, ganteng, tapi kalau sekolah bahkan tidur. Ada juga Melki atau Mr. OE, pernah juga diwawancara di KTS. Dia selalu nyanyi menggunakan suara dalam gitu kan. Tuh Melki. Ada juga apa namanya Heng atau Ipan Karayan, sekarang dia tinggal di USA, di mana di Boston kalau nggak salah, tinggalnya di sono. Ada juga Gepeng, orang yang aneh, lagi ada Pisang aneh. Jadi satu kelas itu kalau buat saya yang benar cuma 2, sisanya mungkin ada juga satu tambahan, ternyata udah kelas itu aneh, satu lagi ditambahin Tejo. Nggak tahu pernah kenal nggak KTS sama Tejo. Jadi itu veteran, dia pentolan 75, kagak naik 3 LB, dimuntahin ke 2 LB. Dia anak polisi, kerjanya ribut sama nyari duit di Blok M. Oh, di Pomat kalau nggak salah ya tinggalnya? Ya, rumahnya di Pomat. Pindah Poncol ya? Ya, saya paling capek tuh nganterin dia pulang berobat, karena saya kan ketua kelas di LB. Ketua kelas, jadi setiap ada yang luka, saya nganterin berobat gitu. Jadi saya paling sering nganterin dia berobat ke Komdak. Dia kan anak polisi, jadi itu kalau berobat sakit, nganterin ke Komdak, ke rumah sakit situ. Jadi itu hampir seminggu sekali tuh. Habis dari Komdak, nganterin dia pulang ke Pomat, barulah kita pulang. Tejo, iya. Iya, itu waktu kelas 2. Nah, perjalanan abang nih, abang dulu ikut basis kan? Basis 18. 18. Ya. Itu titik kumpulnya tuh ada ngumpul nggak kalau pagi Titik berangkat kumpul gitu? Cengkareng. Itu berapa banyak bang berangkat itu? 18, saya paling ingat itu 18 itu ada 18 orang. Karena waktu itu pernah ada kejadian kita ribut sama anak budut di Grogol. Terus kita satu bis ketangkap polisi, ada 18 orang, tanggal 18, basis 18, masuk sel nomor 18 di Polsek Jakarta Barat. 18, 18. Aneh itu. Itu kenangan di basis 18. Gitu. Waktu abang kelas 1, kelas 3-nya siapa bang? Masih ingat bang? Kelas 3-nya waktu itu ada brand ya, kalau nggak salah veteran itu brand. Yang paling populer tuh ada Kelly. Kelly itu yang bule. Terus juga Candu. Terima kasih adek. Ada Candu. Yang paling populer juga
Itu yang paling populer sih itu Kelas 3-nya ya. kelas 3-nya. Ada cerita yang paling seru nggak di kelas 1? Kelas 1 paling seru nggak ada yang Lucu? lucu sih. Banyak, saya punya temen agak aneh ya, itu orang Batak namanya Charlie. Itu kalau selalu menghasut saya buat ke Melawai itu dia. Jadi dibilang duit di Melawai jalan-jalan. Oh iya. Saya penasaran kan, kok duit di Melawai jalan-jalan maksudnya apa gitu kan. Iya. Ya udahlah kita ikut dia ke Melawai. Nggak taunya tuh dia malak di Melawai, maksudnya itu. Duit jalan-jalan itu orang lagi jalan-jalan bawa duit kita palak. Maksudnya itu. Tuh waktu kelas 1 tuh dia, kelas 2 dia kagak naik, dia ribut sama Pak Karim atau kepala sekolah siapa gitu kan, dia ribut di luar depan kelas karena nggak naik. Ya sudahlah gitu. Selesai tuh cerita kelas 1 sama dia. Lalu kita naik kelas 2, masuk ke kelas LB, kelas yang aneh gitu kan. Tapi saya ketua kelasnya saya. Nah, ketua kelas. Ketua kelasnya kelas 3 juga masih di LB, dapat wakil ketua kelas aneh juga gitu kan. Jadi waktu itu wakil ketua kelasnya almarhum si Pasuta gitu. Iya. Mungkin yang sebutan orang tuh Sepultura. Iya, bahasa Inggris itu ya. Iya, bahasa Inggris gitu kan. Jadi aneh itu. Mau sambil nyemil bang? Oh silakan. Oke, kembali lagi, nanti ada iklan yang mau lewat dulu, tetap pantengin KTS, Kapal True Story. Dilanjut lagi nih ceritanya Bang Japra nih. Bang, masuk ke kelas 2 bang, gimana bang? Kelas 2 yang paling saya ingat adalah pada saat kelas 2 menjelang naik kelas 3. Jadi kelas 2, menjelang kelas 2 akhir ya, paling ingat itu. Kalau mungkin, kalau tawuran-tawuran mungkin biasalah sama kayak yang lain. Tapi ada pas naik kelas 3 itu ada saya ingat, yaitu saya ikut sekolah kodim, istilahnya bahasanya dulu itu. Itu sekolah kodim itu seperti apa? Sekolah kodim itu bahasanya itu jadi setiap anak yang bermasalah, yang pernah masuk polisi, dia itu dipanggil sama sekolah untuk ditatar. Jadi judulnya itu penataran siswa bermasalah. Itu diadakan sama Pemda, Kanwil. Iya. Gitu. Dulu ada perwakilannya, juga dulu di sini juga jadi ada 4 orang perwakilan, 2 orang berprestasi, 2 orang bermasalah gitu. Saya nggak tahu saya posisinya di 2 orang berprestasi atau bermasalah gitu. Itu sekolah kodim itu abang dari rumah ke kodimnya apa abang ngemes di situ apa bagaimana itu? Enggak, jadi kita di sana tuh kita ditatar selama 1 minggu. Jadi kita dapat surat undangan, ada nama kita. Lalu hari Senin pagi kita disuruh berangkat ke Kanwil, kumpul di Kanwil. Nah, yang ikut sekolah kodim itu atau penataran siswa bermasalah itu seluruh sekolah di Jabotabek yang pernah ditangkap polisi, anak sekolahnya apa? Iya, anak sekolahnya pada ditangkap polisi bermasalah gitu. Kita dikumpulin tuh. Sekolah Jadi, kodim. Jadi kalau bahasanya dulu sekolah kodim, dulu tuh diadakannya tuh di Cibubur. Kalau waktu di Cibubur banyak yang kabur. Kenapa tuh bang? Karena nggak ada yang betah dengan sekolah kodim itu gitu. Saya waktu mau berangkat sekolah kodim hari pertama dari Cengkareng ketemu di Grogol, udah ketemu tuh sama anak budut. Iya. Anak budut siang gitu. Pentolannya ketemu di Grogol. Dia teriakin saya, "Woi, budut nih." Kata dia gitu kan, dia di halte, saya di bis. Iya, iya. Lampu merah. Saya bilang, "Saya udah tahu, apa lagi, Nora," saya bilang gitu kan. Iya. Udah saya jalan tuh. Ternyata ketemu sama dia tuh di Kanwil. Oh iya. Ternyata dia juga mau sekolah kodim. Ya kan? Udah sampai Kanwil ya mau gimana gitu kan, udah sama-sama emosi. Cuman karena memang itu panitianya itu ABRI sama polisi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan di situ. Nah dari Kanwil kita kumpul jam 7 pagi, kita diangkat di naik bis kita ke Pulau Dayung Priuk. Jadi, nah pada saat dapat informasi bahwa saya diundang di siswa bermasalah, saya pikir ini kayak pendidikan biasa gitu. Jadi saya bawa duit, waktu itu bilang saya mau nginep nih seminggu sama orang tua ya kan. Iya. Ada undangan di sekolah, dikasih duit 50.000, bawa Coca-Cola, bawa Walkman, bawa rokok, Samsu segala macam. Nah, bawa baju pakaian yang bagus-bagus gitu kan. Saya pikir mau enak-enak kan, Iya. bawa coklat gitu. Iya.
Nyampe di Priuk, kita turun dari bis, udah suruh jalan jongkok tuh. Suruh jalan jongkok, turun dari bis ke tempat penyeberangan perahu ke Pulau Dayung di Priuk. Udah jalan jongkok, kita naik perahu, nyampe Pulau Dayung, naik jalan kaki, suruh jalan jongkok lagi sampai ke lapangan. Nah, sampai di lapangan kita digeledah. Semua bawaan kita kecuali baju diambil. Jadi Walkman saya, coklat, makanan semua diambil tuh. Coca-Cola diambil. Buyar semua mimpi gitu kan. Di Pulau Dayung. Lalu si instrukturnya polisi itu ngasih tahu karena memang waktu di Cibubur itu banyak yang kabur. Iya. Nah, akhirnya dikasih tahu kalau kalian mau kabur dari sini 1 meter di sungai itu kan tempat kapal lewat dari laut itu mau ke pelabuhan. 1 meter itu tingginya, dalamnya itu 2 meter. 2 meter dalamnya 4 meter. 3 meter dalamnya 5 meter, 4 meter dalamnya 10 meter. Jadi silakan kalau kalian mau kabur, mau berenang. Udah kita udah pasrah. Nggak ada kabur tuh. Nggak ada kabur. Nyampe kita disuruh ke barak. Setelah di barak, kita semua dicukur botak. Semua dicukur botak. Habis itu rokok dirazia, nggak ada sama sekali. Ya, kita ikut pendidikan ABRI gitu. Jadi pendidikannya itu kita tiap bangun tuh jam 3 pagi, bangun itu pakai senjata. Jadi di depan barak kita, polisi tembakin senjata, gitu kan. Bangunnya begitu? Bangunin kita pakai itu. Udah itu gelap, nggak boleh nyalain lampu, kita harus nyampe ke lapangan itu dalam waktu 30 detik. 30 detik kita nggak boleh nyalain lampu, kadang-kadang itu ada orang yang salah bawa baju, bawa celana, akhirnya salah gitu kan. Ya udah, ada banyak peserta juga yang akhirnya dia salah bawa baju, ternyata yang dia bawa itu celana. Akhirnya dia nggak pakai baju, akhirnya dia suruh lari ngiterin lapangan tuh di Pulau Dayung gitu kan sampai 10 kali baru gabung. Jadi di situ kita diajarin kedisiplinan, lalu diajarin keakraban, diajarin secara psikologi, kita ditanya cita-cita kita mau jadi apa, di situ kita dilatih, lalu juga gabung kan sama semua pentolan tuh. Kita ketemu pentolan Kampung Jawa 6, Kampung Jawa 7, Budut, Captun, RM12, lalu semua pokoknya sekolah bermasalah di Jakarta kumpul di situ. Ada di situ semua. Ada di situ semua. Satu hal yang sangat menarik ke sekolah Kodim adalah kita ketemu namanya Bang Bahar. Jadi waktu zamannya saya kalau nongkrong di Cengkareng itu sama anak-anak Jawa, sama anak Budut, sama anak PLO gitu kan, itu selalu disebut Bang Bahar. Bang Bahar itu adalah perwakilan dari Kanwil yang tugasnya itu selalu mendamaikan antar sekolah yang tawuran. Jadi kalau dia paling sering tuh mendamaikan tuh Bang Bahar itu Kampung Jawa sama Budut. Jadi dia sering selalu mendamaikan walaupun akhirnya ribut lagi. Nah pada saat di Pulau Dayung itu akhirnya dia datang. Ada orang yang nggak tahu Bang Bahar itu siapa, lalu dia menganggap remeh Bang Bahar, lalu Bang Bahar ngetes kita semua gitu. Jadi kita semua satu kelas itu disuruh berhitung sama dia. Coba peserta di kelas ini berapa orang? Gitu. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ngitungnya dimainkan, nadanya gitu kan. Dipanggil sama dia, disuruh teriak di laut dari pagi sampai maghrib. Jadi ada tuh anak Jawa, anak PLO gitu kan, dia di pinggir laut tuh ada batu pembatas laut tuh. Dia teriak tuh dari pagi sampai sore. 4, 7, 7. Kita awal-awal kita ngeliatnya lucu. Karena akhirnya dia teriak ke laut, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 11, ada yang 20, ada yang 30, ada 6 orang yang kena. Tapi lama-lama kita sedih karena dia nggak ada jeda sama sekali makan siang nggak ada, sampai maghrib dia teriak gitu. Baru begitu azan maghrib baru dia suruh pulang. Akhirnya kita baru tahu di situ Bang Bahar itu siapa gitu kan. Jadi memang Bang Bahar itu adalah sosok paling populer tuh kalau di istilah anak-anak tawuran itu, dia paling sering mendamaikan sekolah. Dan dia ngasih kita motivasi bahwa udah jangan tawuran gitu kan, kalian tuh generasi terpelajar, harusnya tuh kalian belajar yang benar. Saingan zaman semakin hari semakin sulit, kalian harus lebih mempersiapkan diri buat belajar benar gitu kan, nggak usah perlu tawuran. Nah itu motivasi yang Bang Bahar selalu kasih kepada kita supaya kita tuh berhenti tawuran gitu di Pulau Dayung gitu. Satu hal lagi yang aneh adalah yang membuat kita miris juga adalah kita itu
pada saat akhir acara sekolah Kodim, kita suruh nyium bendera. Jadi subuh-subuh kita dipanggil, kita suruh bersumpah habis sholat subuh di masjid itu, kita suruh cium bendera bahwa kita minta maaf sama bangsa ini, bahwa kita telah merusak bangsa ini dengan bertawuran. Lalu kita berjanji bahwa kita nggak akan tawuran lagi sambil mencium bendera. Oh, itu semua anak budut yang tadinya ketemu saya ganas, segala macam, semua nangis semua tuh depan bendera. Sambil mencium bendera itu nangis semua, bendera merah putih itu. Minta maaf sama berjanji bahwa kita nggak akan tawuran lagi tuh di bendera itu. Di Pulau Dayung tuh janjinya Di tuh. Pulau Dayung tuh janjinya gitu kan. Akhirnya, tapi begitu pas pulang gitu kan, saya ketemu sama anak budut yang memang udah bebuyutan gitu kan. Nggak Jangan lupa, tawuran. Senin pagi gue tunggu di CSW. Oh, udah janjian lagi. Terus yang tadi sampai sedih sampai nangis lupa semua. Lupa udah. Jadi kita nangis aja semua gitu kan di masjid, itu pas sambil megangin bendera, ya habis pulangnya lupa. Kalau janjian kita hari Senin ketemu di CSW tawuran lagi kan. CSW itu kan dulu kan tempat Arion 12 kan, mobil Arion 12 gitu kan, yang memang jadi makanan saya tiap hari gitu. Saya kalau sekolah itu kalau nggak ngancurin Arion gitu nggak puas tuh masuk sekolah gitu. Pokoknya Arion itu gimana caranya trayeknya harus berhenti. Jadi kagak boleh anak budut itu melintas di wilayah kawasan penerbangan gitu. Jadi sampai Arion akhirnya dia ngerubah jalur. Tadinya rubah jalur itu dari Fatmawati lewatin CSW terus ke Pasar Baru, dia ngerubah jalur lewat jalur lain, tapi akhirnya ketemu juga sama kita gitu. Dia akhirnya jalurnya benar-benar berhenti trayeknya, nggak lewat Blok M lagi. Memang itu keinginan kita. Cuman ya saya sempat sedih, sempat nangis karena pada saat terakhir kita ngeratain Arion itu, istilahnya itu mobil itu kan target kita kan rata tuh, rata itu adalah kaca dari ujung ke ujung itu harus pecah semua gitu. Kalau nggak pecah itu kita nggak akan puas dan kita nggak namanya nggak rata itu. Itu bener-bener rata tuh. Targetnya kita pokoknya itu harus rata. Ya udah, jadi begitu Arion lewat udah siap tuh anak-anak dengan batu segala macem, masing-masing satu anak satu kaca. Jadi Arion itu ada 12 kaca, itu harus rata semua. Kiri kanan harus rata, nggak boleh ada kaca sisa. Target kita itu adalah itu. Tapi bener rata semua. Rata itu pas kejadian depan SMA 6. Depan Blok M Plaza. Itu hari terakhir Arion buka trayek di situ. Tapi anak budutnya gimana tuh? Turun apa lari apa? Ada di situ, tapi dilindungi sama ibu-ibu. Dilindungi sama ibu-ibu di situ, sampai ibu-ibu yang marah-marah sama kita gitu kan. Kita dimarahin sama ibu-ibu, kita dimarahin sama orang kantor depan Blok M Plaza gitu kan. Kenapa harus kayak gitu? Ya sebenarnya saya juga awalnya itu sama Arion nggak tahu, karena kan itu kan Arion salah satu bis yang kacanya gelap. Iya. Cuman pada saat kita nyampe CSW kan saya biasa di depan belantungan tuh, depan bis. Itu kita kan lihat di depan, tahu-tahu tuh dia buka kaca. Teriak dia. Budut nih gitu kan. Saya bilang baru ini nih apa namanya? Budut berani lewat sini jalur Blok M gitu kan. Ya udah, target kita adalah gimana caranya trayek itu berhenti itu Arion 12. Berhenti akhirnya kesampaian. Tapi dengan dosa yang banyak gitu kan, karena kita ngerusak orang, kita juga kagak tahu hari itu kita ngeratain bis kena penumpang umum atau enggak gitu kan hari itu. Cuman ya kita belum mikir sih waktu itu, jadi target kita adalah rata dulu itu bis, nggak mikir kita sama sekali sampai dosa gitu. Itu kelas 2 itu ya tadi ya? Ya itu Arion kelas 2. Masih kelas 2. Kelas 1-nya abang banyak nggak tuh? Jangan abang kelas 2 yang masuk dari Deres. Kelas 1 banyak juga. Itu waktu saya kejadian di tangkap di Polsek Jakarta Barat tanggal 18, basis 18 orang itu 8 orangnya kelas 1. Saya sih nggak ketangkep. Jadi pada saat mobil itu udah habis ngebacok anak budutnya lari ke kantor polisi teriak-teriak. Dia minta bantuan polisi, polisinya nyetop bis kita, ngarahin bis kita ke Polsek di Terminal Grogol. Golok saya diumpetin, ternyata ketemu goloknya gitu kan. Tadinya 2 kali nggak ketemu saya udah senang gitu kan. Akhirnya dicari lagi 3 kali, karena kan dia nyari kan, ini nggak mungkin nih anak budut dibacok tapi nggak ada goloknya gitu kan. Nggak ada Ya, barbuknya. akhirnya ketemu tuh golok. Ya udah, akhirnya kita digiring, tapi pada saat digiring saya nggak dikawal, jadi turun dari bis ke arah Polsek, saya nggak dikawal, saya turun, saya ada tukang teh botol, saya minum teh botol dulu, berhenti ngaso.
polisinya sibuk, saya kabur gitu. Jadi saya nggak ikut 18 itu. Nggak ikut di tim 18 yang ketangkep. Ilmu apa tuh Bang? Ya itu salah satu ya itu pengalaman kelas 2 itu. Kelas 2. Iya. Lanjut Bang, kelas Ya. 3-nya Bang? Kelas 3 yang paling populer sih isunya itu adalah ini ya, magang gitu. Magang, kebetulan saya ketua kelas, saya dapat magang di Garuda. Sementara kelas-kelas anak-anak kelas lain yang mungkin yang nggak berprestasi dia magang di Bandung. Di Margahayu ya. Ya. Sulaiman ya. Nah, alhamdulillah saya nggak di situ gitu karena berprestasi. Padahal saya dapatnya itu bukan karena saya berprestasi, jadi saya dapat magang di Garuda. Jadi saya ditanya sama Pak Bandono, Gi, rumah kamu di mana? Cengkareng Pak. Oh dekat dong ke GMF, dia bilang gitu. Dekat Pak. Kamu mau ini nggak magang nggak di GMF? Mau Pak. Ya udah, saya magang GMF. Jadi bukan karena saya berprestasi dapat GMF, karena rumahnya dekat Bandara Soekarno Hatta, iya. Emang kalau yang di Margahayu itu orang-orang yang Ya, pintar atau gimana? masalahnya kakak kelas saya ada 2 yang keluar selesai magang di Margahayu itu stres. Ada itu kan. Si Katanya kenapa tuh Bang bisa stres? Cerita-ceritanya. Maut ada juga dia begitu kelar magang pendidikan di sana gitu kan, dia minggir di lapangan ngomong sendiri, pakai baju daster katanya gitu kan. Nah itu saya nggak tahu sih, saya karena saya memang nggak ikut di kuota yang Margahayu. di Margahayu, jadi saya nggak tahu itu gitu. Cuman buat saya sih nggak menarik gitu. Tuh yang di sana kayak Bang Edison ya. Ya Bang Edison, Bang Melki, Bang Oe itu yang ya tau lah kualitasnya kayak gitulah gitu. Kelas 3 yang paling seru lagi apa Bang? Ada yang paling Kelas seru? 3 paling seru adalah itu bayaran naik. Bayaran naik. Emang dulu waktu Abang sekolah bayaran per bulan berapa Bang? 10.000 ya. 10.000. 10.000 naik jadi berapa kalau nggak salah ya 17,5. Tapi kita demo masuk TPI, sampai wartawan TPI datang, kita demo tuh depan sekolah. Akhirnya batal tuh, Nggak jadi naik? nggak jadi naik. Luar Kepala biasa. sekolahnya pun diganti. Habis itu, iya. Kelas 3 gitu. Ya kelas 3 sih isinya sih cuman bikin ituan apa namanya? Laporan magang gitu kan, apa namanya? Laporan magang sama kisah cinta, isinya itu doang. Oh ada kisah cinta juga? Ya, kisah cinta ada. Ada. Ya kita pernah taruhan sih, jadi kalau nggak salah itu kan anak seputaran Blok M itu 82, Al-Azhar, SMA 6, SMA 70 itu paling geli sama anak STM. Bang, kisah cintanya ditahan dulu Bang ya? Oke. Kasih dulu yang mau lewat nih. Oke. Kapal terus story. Tapi yang paling pernah nongkrong di Smetik itu anak LB. Anak kelasan kita gitu. Tapi pada dapat tuh Bang cewek anak semetik. Hari ini ternyata sampai satu pun nggak ada yang kawin sama anak Smetik. Tapi perjuangan mereka nongkrong doang tuh nggak ada hasil ya? Ada yang sampai mereka ke kantin, tiap hari nongkrong di kantinnya, nongkrong di perpustakaan Smetik buat kedapetin anak Smetik gitu kan, walaupun ngaku-ngaku bahwa dia bisa dapetin si A, si B, si C anak Smetik, tapi ternyata faktanya nggak ada. Nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya, hoax gitu. Oh, Saya juga nggak ngerti kenapa jadi mau jadi cowok murahan.